Film diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Lisa yang sedang berbicara dengan seorang psikiater. Lisa mengalami depresi setelah putra sematawayangnya meninggal akibat kanker. Di samping itu, suaminya yang bernama Eric sibuk dengan pekerjaan dan misinya di luar negeri. Lisa merupakan mantan anggota pasukan khusus Prancis, sedangkan Eric adalah anggota divisi operasional Bea Cukai. Lisa menceritakan bahwa ia pertama kali bertemu dengan Eric saat mereka mendapat tugas gabungan dalam kontraterorisme dan pembebasan sandera. 6 bulan kemudian, Lisa mengandung putranya, dan setelah putranya lahir, Lisa memutuskan mundur dari militer. Lisa mengaku senang karena keesokan hari Eric pulang ke Prancis. À l'époque, j'opérais dans une cellule de contre-terrorisme et de libération d'otages. Dès que je l'ai vu, j'ai su. 6 mois après, je tombe enceinte de Tom. Après la naissance de Tom, j'avais plus la force de tuer. Eric, lui, il s'enfermait dans son travail, il enchaînait les missions à l'étranger. Il rentre demain. Sementara itu di Brazil, Eric terlibat perkelahian dengan gangster yang dipimpin oleh pria bernama Peso. Selang beberapa waktu di kantor Direktorat Nasional Investigasi Intelijen dan Bea Cukai Prancis, seorang wanita bernama Romy mendapat kabar tentang kematian Eric. Karena itu, Romy segera menemui Lisa untuk memberitahu perihal kabar duka tersebut. Berdasarkan informasi, terjadi perselisihan antar pengedar narkoba dan Eric diduga terlibat dalam perdagangan itu. Akibat hal ini, jenazah Eric harus tetap berada di Brazil, jadi mereka harus mengidentifikasinya di sana. Il était sur une affaire, mais tu connais la procédure, je sais pas laquelle. Son corps doit rester au Brésil et c'est un règlement de compte entre narcotrafiquants. Apparemment, il était impliqué dans ce trafic. Malam hari, Lisa yang telah kehilangan anak dan suaminya berniat untuk bundir. Ketika tidak mampu menarik pelatuk, Lisa tidak sengaja menemukan obat tidur buatan Fubex yang biasa dikonsumsi suaminya. Tanpa berpikir lagi, Lisa langsung menenggaknya dalam jumlah banyak. Keesokan pagi, Lisa terbangun setelah mendengar getar ponselnya, di mana Romy mengingatkan tentang keberangkatan mereka ke Brazil. Anehnya, dosis berlebih dari obat semalam hanya membuat Lisa merasa sedikit pusing. Tu te rappelles qu'on doit être à l'aéroport dans 2 heures? Bien sûr, j'y serai. Keesokan hari, Lisa dan Romy tiba di Rio de Janeiro dan langsung menuju kamar mayat. Je tiens à vous prévenir, le corps de votre mari a été considérablement dégradé. Menyaksikan tubuh Eric yang dipenuhi lubang bekas peluru, sontak Lisa menjadi sangat terguncang. Selanjutnya di hotel, Lisa mengambil memori ponsel Eric dan mulai meretasnya. Di situ terdapat video wawancara seseorang yang menyatakan bahwa perusahaan obat VDA telah melakukan pemalsuan. Hal ini membuat Lisa berpikir obat tidur Fubex yang sebelumnya dia tenggak sebenarnya merupakan tiruan yang dibuat oleh VDA. Kendati Romy mengatakan kalau Eric tidak ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut, Lisa tetap merasa curiga karena sebelumnya obat itu ia temukan di rumahnya. Mereka juga menemukan email yang sering diterima oleh Eric dari seorang agen Interpol bernama Richard, membuat mereka curiga kalau Richard telah mengkhianati Eric. On a saisi une grosse cargaison de contrefaçon il y a quelques mois. Eric était dessus? Pas ma connaissance. J'ai retrouvé plusieurs boîtes de Fubex dans ses affaires. Richard Dumontier d'Interpol, c'est peut-être celui qui l'a trahi. Keesokan pagi, Romy memutuskan pulang ke Prancis, sedangkan Lisa tetap berada di Brazil untuk mendapat jawaban atas kematian suaminya. Tetapi, kalung dewi kehancuran yang Lisa kenakan menegaskan kalau ia menginginkan sesuatu yang lain. Dari situ, Lisa pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus kematian suaminya. Sayang, polisi menjelaskan bahwa penyelidikan sedang berlangsung karena setiap 9 menit terjadi pembunuhan di Brazil. De l'enquête est toujours en cours. Vous devriez rentrer chez vous et vous occuper de votre famille. Vous savez, il y a un homicide tous les 9 minutes au Brésil. Saat melihat foto Peso yang tertempel di sebelah foto Eric, secara diam-diam Lisa mengambilnya. Selanjutnya Lisa menyewa sebuah losmen yang berada di kawasan kumuh, di mana dari jendela
Lisa memperhatikan seorang pria yang membeli obat dari seorang pengedar bersenjata. Karena itu, Lisa segera menemui pria tersebut dan mengutarakan niatnya untuk membeli senjata. Lantas tanpa banyak basa-basi, pria ini membawa Lisa ke sebuah tempat untuk menemui seorang pedagang senjata ilegal yang berkedok penjahit. Tá procurando alguma coisa? T'as quoi? I may have everything if you have the money. Begitu Lisa menunjukkan 2 gepok uang tunai, wanita ini meminta anak buahnya mengeluarkan sejumlah senjata yang mereka miliki. Namun curiga Lisa adalah polisi, anak buah sang wanita pun menyerangnya. J'ai pas de temps à perdre. TNT, explosif. Setelah mengalahkan mereka, Lisa bertanya di mana ia dapat menemukan Peso. Je peux le trouver où lui? Vermelho Gang. We call him Peixão. Berikutnya Lisa membeli sebuah mobil bekas dan mulai melacak keberadaan Peso. Peso tampaknya merupakan orang yang ditakuti, sehingga warga seolah menutupi keberadaannya. Tetapi akhirnya, seorang wanita bersedia memberitahukannya. Obrigada. Setelah menemukan Peso, Lisa pun memutuskan untuk mengikutinya hingga memasuki sebuah klub. Di sana Lisa langsung menghampiri Peso dan menyatakan bahwa dia adalah orang yang membunuh suaminya sebelum tiba-tiba mengeluarkan granat dan menyerang mereka. Setelah menghabisi semua anak buah Peso, Lisa bertanya kepadanya siapa yang memerintahkannya membunuh Eric. Qui est-ce qui t'a payé? Di bawah siksaan, Peso akhirnya memberitahukan kalau ia diperintahkan oleh seorang kepala inspektur polisi bernama Luis Alves. Luis Alves, de tuer un mec de la douane française, c'est l'inspecteur en chef du commissariat central. Namun setelah mendapat informasi, tanpa ampun Lisa menghabisi Peso. Keesokan hari, kepala inspektur polisi bernama Luis Alves mendapat telepon dari nomor Peso, sehingga dengan buru-buru Luis keluar dari kantor untuk menerima telepon. Tanpa menyadari, panggilan itu dilakukan oleh Lisa yang ingin mengetahui wajah dan tempat tinggalnya. Hari selanjutnya, saat Luis keluar dari apartemennya, seorang bocah tiba-tiba melempar kotoran ke bajunya, membuat Luis marah dan mengejar bocah tersebut. Rupanya sang bocah memancing Luis ke ruang bawah tanah, di mana 2 temannya sudah siap mengurung Luis di sana. Ketika Luis menyadari lantai ruangan itu digenangi oleh bahan bakar, Lisa muncul tepat di atasnya dan mulai melakukan interogasi atas kematian suaminya. Tidak ingin dibakar hidup-hidup, Luis mengaku menempatkan narkoba dan uang di kamar Eric, membuat Eric seolah terlibat dengan perdagangan narkoba. Namun, ia juga memberi perintah agar kasus itu tidak diselidiki. Luis kemudian mengungkapkan, ia dibayar oleh seorang pria bernama Arthur Pereira yang mengelola perusahaan keamanan swasta. Pourquoi t'as fait tuer mon mari? C'est la française. On m'a payé, j'exécute. Le communiqué de presse. La drogue dans la chambre, l'argent. C'est du business. Tout a été placé après. Qui t'a donné l'ordre? Un type qui passe dans la sécurité privée. Arthur Pereira. Mendengar itu, Lisa meminta ponsel Luis sebelum dengan dingin menjatuhkan korek ke lantai. Je te supplie. Non, 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 non. Pas moi. Non, non. Malam hari, Lisa mendapat informasi bahwa bos VDA yang bernama Andrea Barbosa adalah pelanggan favorit Arthur. Karena itu, Lisa segera menghubungi Arthur untuk membuat janji temu. Esok hari, dengan menyamar sebagai wanita kaya, Lisa menemui Arthur sesuai janji yang telah mereka sepakati. Di hadapan Arthur yang memiliki hobi memancing ini, Lisa mengaku ingin menyewa keamanan untuk menjaga putrinya yang akan sekolah di sana. J'ai ma petite fille qui vient étudier à Rio pour les 3 prochaines années, donc j'aimerais pour elle une sécurité triple A. Et où se situe votre villa? Sur les hauteurs de Leblon. Ah, bah j'ai quelques photos de la villa. Si vous voulez, je peux vous montrer. Lisa juga mengklaim memiliki sebuah villa, tetapi saat menunjukkan fotonya, ternyata itu adalah foto Eric. Sebelum Arthur sempat memanggil pengawalnya, dengan cepat Lisa memitingnya hingga pingsan.
Begitu siuman, Arthur mendapati dirinya terikat di kursi, di mana kail pancing dikait ke tenggorokannya dengan senar yang terikat di gagang pintu. Jadi bila pintu dibuka lebar, maka ril pancing akan menarik kail dari tenggorokan Arthur. Lisa lalu meminta Arthur membuat janji temu dengan Barbosa, tetapi Arthur mengaku berhubungan dengan Barbosa hanya melalui email. Meski demikian, Arthur memberitahu bahwa ia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan putra Barbosa yang bernama Junior, jadi memberikan tablet yang berisi informasi tentang keberadaan Junior. Je veux voir Andrea Barbosa. Tu vas prendre rendez-vous avec lui demain matin. Je n'ai pas son numéro. Sophie Junior. C'est moi qui assure sa protection. Où est-ce que je peux le trouver? Tout est là dans mon agenda. Setelah mengambil tablet yang dimaksud, dengan hati-hati Lisa membuka pintu, meninggalkan Arthur dalam kondisi masih terikat. Ketika para pengawal hendak mendatangi Arthur, mereka mendapati pintu terkunci. Naas, pintu yang mereka dobrak menyebabkan ril menarik keluar lidah Arthur. Sementara itu, Lisa berhasil meninggalkan gedung sebelum para penjaga menyadari perbuatannya. Kabar tersebut segera sampai ke kantor polisi, di mana Lisa yang terekam CCTV kini dinyatakan sebagai buronan. Di tempat berbeda, Lisa mengawasi Junior yang diantarkan oleh pengawalnya. Kemudian saat pengawal itu kembali, Lisa menodong dan memerintahkannya masuk ke mobil. Give me your gun. Lisa awalnya berniat menghabisi pengawal ini, namun melihat sang pengawal yang membawa putranya, Lisa mengurungkan niat itu. His mother was hospitalized last night, so Mr. Barbosa let me bring him along this morning. Pengawal ini mengaku malu bekerja untuk Barbosa, tetapi terpaksa melakukannya demi menafkahi keluarganya. Sai do carro, espera papai lá fora, tá? Papai te ama. Setelah meminta putranya keluar dari mobil, pengawal ini memberikan kartu namanya dan bersedia membantu Lisa untuk menghadapi Barbosa. Lalu demi keselamatannya dan keluarganya, pengawal ini meminta Lisa menembak perutnya. Selang beberapa waktu, Junior kembali ke mobil hanya untuk menemukan Lisa yang memerintahkannya mengemudi. Drive. Saat sampai di luar kota, Lisa mengungkapkan kepada Junior bahwa sang ayah telah membunuh suaminya dan meminta Junior menghubungi ayahnya. My husband was murdered. I want your father. Call him and say I will exchange you for a meeting with him. Di bawah todongan senjata, Junior terpaksa menghubungi nomor ponsel ayahnya. Sayang, panggilan itu diterima oleh tangan kanan Barbosa yang menolak untuk menyerahkan ponsel kepada Barbosa. Bahkan walaupun tahu Junior sedang diculik, ia malah meminta Lisa menghabisi Junior karena selama ini Barbosa ingin menyingkirkan Junior. Oh, hello, miss. Junior is just a pain in the ass in my employer's side. Just go right ahead and shoot him. Mendengar itu, tanpa ragu Lisa menarik pelatuknya. Namun rupanya Lisa tidak menghabisi Junior. Junior selanjutnya mengungkapkan bahwa VDA memproduksi obat-obatan palsu dan suami Lisa ternyata berhasil melacaknya. Suami Lisa sebenarnya bersiap pulang ke Prancis untuk mengungkapkan semuanya. Namun bila hal itu terjadi, maka ayah Junior dan para menteri serta siapapun yang terlibat akan berakhir. Mendengar itu, Lisa meminta Junior mengantarkannya ke pabrik VDA. VDA manufactures generic medicines with that the big profits came from counterfeiting medicine. He set up an entire plant for fabricating counterfeit flu bags. Your husband, he was able to track everything back to the plant. That would mean the end of VDA, of everyone involved. Keesokan hari, Lisa dan Junior tiba di pabrik. Sebagai wakil presiden direktur, tidak sulit bagi Junior untuk masuk ke dalam pabrik. Lisa kemudian mengaktifkan bom yang ada di mobilnya sebelum menjelajahi pabrik bersama Junior. Sayang, seorang tentara bayaran bernama Royce menyadari kalau Lisa adalah buronan. Avisa ao seu Barbosa que o Júnior acabou de chegar, acompanhado de uma mulher. Sementara itu, Junior menjelaskan bahwa VDA mengkopi nomor seri asli dari Fubex, sehingga setiap kotak yang dibuat oleh Fubex memiliki duplikat di VDA. Junior memberitahu bahwa penduduk desa
Bahkan anak-anak diperbudak dan diawasi oleh tentara bayaran. They enslaved the villagers. They even make children work. Saat mereka memasuki gedung tempat pengepakan obat palsu tersebut, seorang pengawal yang tidak mengenali Junior menghentikan mereka. Namun, dengan cepat Lisa menghabisinya. Mereka lalu memerintahkan penduduk desa untuk pergi dan mulai melakukan penyerangan. Naas Junior tertembak, jadi dalam kondisi terluka, ia meminta Lisa memberikan sebuah granat dan memerintahkannya pergi. The grenade. Please. You have to go. Go! Engole essa, pai. Ketika hendak pergi, Lisa yang teringat akan suami dan putranya memutuskan untuk meledakkan pabrik itu bersama dirinya. Selang beberapa saat, penduduk desa yang menemukan Lisa tergeletak tak sadarkan diri memutuskan untuk membawanya ke desa. Sesampainya di sana, seorang dukun menyadari kalau Lisa sedang hamil, jadi ia mulai mengobati Lisa. Acho que não vai passar dessa noite. Ainda há luz nela. Saia. Di alam bawah sadarnya, Lisa bertemu dengan Eric dan putranya. Tetapi penglihatan itu tiba-tiba menghilang, di mana Lisa melihat dirinya yang sedang hamil sebelum akhirnya dia siuman. Lisa awalnya kecewa mendapati dirinya masih hidup, sampai sang dukun memberitahu tentang kehamilannya. Fallait me laisser mourir. Non, je voulais rejoindre mon fils et mon mari. Ontem você matava. Hoje você carrega a vida. Beberapa hari berlalu, Lisa sudah dapat berjalan di sekitar desa dan menemukan banyak obat buatan VDA di sana. Anehnya, sejumlah warga tampak mengalami sakit kulit. Deram remédio pra gente. Karenanya, Lisa segera menghubungi Romi guna menceritakan tentang warga desa yang digunakan untuk menguji obat-obatan palsu buatan VDA. Lisa juga mengaku sudah menghancurkan pabrik itu dan meminta bantuan Romi untuk mengevakuasinya dari sana. Romi yang berpikir Lisa sudah bertindak terlalu jauh awalnya tidak merespon, sampai akhirnya Lisa memberitahu perihal kehamilannya. Et Barbosa se sert des gens du village comme cobayes pour tester les faux composants. Je me suis occupé de l'usine, mais maintenant faut que tu me sors d'ici au plus vite. Je suis enceinte. On va venir te chercher. Di tempat berbeda, Barbosa, sang bos VDA, memerintahkan anak buahnya segera menemukan Lisa. Encontre essa mulher. Eu quero que você faça o necessário. Ela não pode sair do país, entendeu? Beralih pada Romi yang kembali menghubungi Lisa untuk memberitahu bahwa mereka mendapat izin ekstraksi dan tim akan tiba di titik ekstraksi dalam 5 jam ke depan. Romi juga mengaku sudah menemukan Richard, agen Interpol yang sebelumnya berhubungan dengan Eric. Ia menjelaskan, Richard kini sedang dalam perjalanan menuju ke desa untuk mengantarkan Lisa ke titik ekstraksi. Tu dois être là-bas dans 5 heures. Ok. J'ai retrouvé Richard du Montier d'un... Il connaît les lieux par cœur. Il est en route pour le village. Merci. Pada waktu yang sama, Royce dan anak buahnya sedang dalam perjalanan menuju ke desa. Hanya saja Richard terlebih dahulu tiba di desa dan mengajak Lisa bergegas pergi. Faut partir, vite. Ok. Sebelum pergi, Lisa berpamitan dengan wanita bernama Martha dan putrinya yang selama ini telah merawatnya. Baru saja Lisa dan Richard meninggalkan desa, anak buah Barbosa pun sampai di sana dan memerintahkan warga berkumpul. Royce berkata, berdasarkan rekaman CCTV pabrik, Martha membawa Lisa ke desa itu, jadi memaksanya untuk memberitahu tentang keberadaan Lisa. Eu sei que vocês trouxeram a mulher pra cá. E eu vou queimar cada casa desse vilarejo se não me trouxerem ela aqui.
Dikarenakan Martha memilih bungkam, seorang warga berinisiatif untuk memisahkan Martha dari putrinya, sehingga Martha terpaksa mengungkapkan kemana Lisa pergi. Onde ela tá? Eu falo, devolve minha filha, Maria não, por favor, eu falo. Beberapa jam berlalu, Lisa dan Richard sampai di titik ekstraksi, tetapi dihadang oleh seorang penembak jitu. Di tengah pertempuran, helikopter penjemput tiba, di mana tim ekstraksi berhasil menghabisi penembak tersebut. Saat tim ekstraksi mulai turun, bersamaan dengan itu pula Royce dan anak buahnya muncul menyerang mereka. Continuez d'avancer. On se sépare en deux groupes. Ketika kedua belah pihak bertarung sengit, dengan diam-diam Royce menyerang Lisa dan Richard dari belakang. Setelah menghabisi Richard, Royce menantang Lisa untuk bertarung. Namun, dengan mudah Lisa menghabisinya. Tak berselang lama, dua buah helikopter penjemput tiba untuk menjemput Lisa dan tentara Prancis yang tersisa. Lisa akhirnya sampai di Prancis dengan selamat dan disambut oleh Romy. Beberapa hari kemudian, Barbosa menonton berita yang menyiarkan tentang surat perintah penangkapan internasional terhadapnya yang baru saja dikeluarkan. Internacional acaba de ser expedido contra o dono da VDA. Tetapi, pengawalnya segera mengganti siaran dan meninggalkan ruangan di mana pengawal junior masuk ke ruangan itu. Lantas, Lisa tiba-tiba muncul di TV untuk berbicara dengan Barbosa. Lisa mengatakan bahwa ia akan membalaskan dendam suaminya dan para tentara yang terbunuh. Je serai fier quand mon mari et les hommes qui sont venus à mon secours seront vengés. Je suis intouchable. Tentu saja, Barbosa menganggap remeh ancaman Lisa ketika tanpa diduga pengawal junior menghabisinya. Tampaknya, pengawal junior telah menepati janjinya untuk membantu Lisa. Pada akhir film di mana waktu telah berlalu selama beberapa tahun, Lisa tinggal bersama putrinya yang sudah beranjak remaja di sebuah pondok di tengah hutan. Gadis ini meminta Lisa mengisahkan bagaimana ayahnya meninggal. Namun menurut Lisa, yang terpenting adalah bagaimana ayahnya hidup. Saat itu, Lisa melihat bayangan suaminya yang tersenyum menatap mereka dari luar jendela. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.